Namaku Azlan. Malam hari ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika bekerja di sebuah proyek di daerah Kalimantan Barat. Setelah hampir 7 bulan aku menganggur, aku mendapat tawaran pekerjaan ini dari mantan manajer tempatku bekerja dulu, Pak Agus namanya. Sebenarnya aku berasal dari Garut. Ketika mendapatkan tawaran ini, Pak Agus memberiku gambaran situasi dan kondisi di Kalimantan nanti. Nantinya aku akan bekerja di proyek bersama kontraktor di tengah kawasan perkebunan sawit yang jauh dari keramaian. Bukan berarti tidak ada penduduknya, hanya saja jarak dari satu pemukiman warga ke pemukiman lain cukup jauh. Tanpa pikir panjang, karena kebetulan aku sedang menganggur juga, aku pun menerima tawaran itu dan langsung terbang ke Kalimantan Barat. Sampai di sana aku dijemput oleh Pak Agus, lalu dibawa ke tempat transit kami, ya kami akhirnya sebut itu dengan base camp. Dari base camp barulah sampai ke lokasi, kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan. Selama di sana nanti aku akan tinggal di mes, karena ini adalah proyek kontraktor. Otomatis ada yang kami bangun di sana. Kami akan membangun rumah, kantor dan fasilitas lainnya yang nantinya akan menjadi ghost kontraktor ini. Dari lokasi menuju mes pun lumayan cukup memakan waktu ternyata. Bisa 2-3 jam perjalanan. Ya sudahlah, daripada nganggur, lebih baik ada yang dikerjakan. Singkat cerita, aku pun tinggal di mes. Aku pun mulai beradaptasi. 2 hari sudah aku bekerja di sana. Selain bersama Pak Agus, ada juga Pak Hadi, seorang driver yang mengantarku dari mes sampai ke lokasi. Kami biasanya menggunakan mobil semi truk pick up dengan 2 kabin. Di perjalanan kami mulai mengobrol tentang kondisi dan lokasi. Bahkan aku pun bertanya kebiasaan warga di sekitar. Pak Hadi berkata, di sekitar sini masih banyak warga-warga lokal yang menguburkan sanak keluarga atau saudara-saudaranya di sekitaran hutan kelapa sawit ini dengan tradisi mereka sendiri. Tak terasa kami pun larut dalam obrolan dan kulihat sudah menunjukkan jam 7 malam. Karena sudah malam, kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke mes dan melanjutkan pekerjaan besok pagi. Karena perjalanan menuju mes juga cukup memakan waktu. Jadi biasanya ketika sudah malam, ya kami cepat-cepat pulang. Ditambah akses jalannya yang belum sepenuhnya bagus. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja kok kebelet ingin buang air kecil. Pak Agus bilang untuk menahannya dulu sampai di pos penjagaan.
Namun saat itu aku sudah tidak kuat sekali. Akhirnya meminta Pak Hadi untuk menepi sebentar. Aku pun langsung turun berlari ke belakang mobil dan buang air kecil di sana. Saat itu aku tidak berpikir aku ada di mana, yang penting aku bisa cukup lega buang air kecil. Karena jika dilihat pun kiri kanannya ya hutan pohon kelapa. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Malam semakin gelap. Aku duduk di kursi depan, di sebelah Pak Hadi yang sedang menyetir, sedangkan Pak Agus duduk di jok belakang. Kata Pak Hadi sih sebentar lagi sampai. Sudah beberapa hari aku di sini masih tidak hafal jalan. Karena perjalanan terasa cukup monoton, membuatku mengantuk. Tapi aku coba menahannya. Sampai pandanganku teralihkan ketika di belakang mobil yang kami tumpangi ini, kulihat seperti ada seseorang dengan posisi setengah jongkok dan melihat ke arahku. Dan itu kulihat dari spion kiri dan bahkan spion tengah pun aku melihatnya. Kontan aku langsung bertanya pada Pak Hadi, "Pak, itu siapa yang ikut di belakang, Pak?" Mendengar ucapanku itu, Pak Hadi langsung melihat ke arah belakang mobil. Tapi dia bilang tidak ada siapa-siapa di belakang. Pak Agus pun terbangun mendengar ucapanku. Dia yang posisinya paling belakang langsung melihat keluar ke arah bak mobil dan dia bilang tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku lihat lagi pun tidak ada siapa-siapa. Tapi jelas terlihat kok ada yang jongkok ya, laki-laki. Sudahlah. Sekitar jam 9:30 malam, kami pun akhirnya sampai di mes. Aku langsung mandi bersih-bersih untuk lanjut tidur. Ketika aku terlelap, saat itu aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berjalan di jalan yang tadi kami lewati, sendirian. Suasananya gelap. Namun saat itu, bulan cukup terang, sehingga samar aku bisa melihat ke sekitar. Aku seperti tersesat, melihat kanan kiri, berputar-putar tanpa tahu arah tujuan mau kemana. Tiba-tiba di antara kegelapan pohon-pohon itu ada seseorang yang mendekatiku. Seorang pria berjalan ke arahku. Karena agak gelap, aku tidak bisa melihatnya cukup jelas, namun perawakannya kurus.
Kulihat pakaiannya terlihat seperti pakaian tradisional, dan dia seperti membawa golok, entah itu pedang atau apa. Dan dari raut wajah dan matanya terlihat sangat marah. Dia mengacung-acungkan goloknya ke arahku. Terdengar suara geraman marah. Suaranya menggema di kuping kiri dan kananku. Seakan-akan dia akan memburuku. Aku melangkah mundur, mencoba melarikan diri dari sosok pria itu. Dan ketika aku terus berlari, sosok pria itu mengejarku. Ku tengok ke belakang. Di dalam mimpiku itu aku dikejar oleh sosok pria itu. Sampai ketika ku tengok ke arah belakang lagi, sosok itu sudah hilang. Tidak ada. Dan ketika aku lihat ke arah depan, begitu melihat sosok itu tepat berada di depanku, seketika itu juga aku terbangun. Mimpinya ternyata seakan-akan terasa nyata. Aku coba tenangkan diri, beranjak menuju kamar mandi mencuci mukaku. Karena kamar mandi di mesku itu berada di luar, aku harus keluar kamar terlebih dahulu. Di kamar mandi aku mencuci muka dan bergegas kembali menuju kamarku. Ketika baru keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamarku, dari sudut teras yang sejajar dengan kamar mandi itu aku melihat ada seorang pria yang tengah berdiri. Dari perawakannya itu Pak Agus. Pak Agus! Namun dia tidak menjawab. Apa mungkin salah orang ya? Untuk memastikan aku pun coba menghampirinya. Pria itu masih terdiam di sana. Aku semakin mendekatinya, dan ketika semakin dekat, aku pun menyapanya lagi. Pak Agus? Dan ketika dia berbalik, astaga, itu bukan Pak Agus, namun seorang pria. Terlihat wajahnya sangat kurus, matanya membelalak melotot ke arahku, persis seperti yang kulihat di dalam mimpi. Ada sebuah golok yang disarungkan di pinggangnya. Sosok itu menunjuk ke arahku dengan penuh amarah. Dia pun seakan-akan menggeram dengan suaranya yang masih terngiang di telingaku. Badanku seketika tidak bisa digerakkan. Aku masih bertanya dalam hati apakah ini mimpi. Namun sepertinya bukan mimpi. Sekuat tenaga aku berusaha untuk melangkah, namun terasa sangat berat. Sampai akhirnya
aku pun bisa menggerakkan kakiku dan langsung berlari menuju kamar mes. Aku langsung menutup kamar, terdiam di atas tempat tidurku. Masih terngiang suara geraman di telingaku itu. Aku langsung menutupi telingaku dengan bantal sambil berdoa di dalam hati. Hingga perlahan suara geraman itu pun hilang. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke lokasi proyek, aku pun bertanya pada Pak Hadi, apakah kita akan lewat jalan yang sama seperti semalam kita pulang? Pak Hadi bilang iya, kita akan lewat sana lagi. Dan ketika di perjalanan, aku tanya Pak Hadi, semalam kita berhenti ketika aku buang air kecil di mana? Pak Hadi pun menunjukkan tempatnya dan aku meminta berhenti di sana. Setelah berhenti, aku berjalan ke arah lokasi. Dan ketika kulihat, astaga, di sana aku melihat ada sebuah makam. Aku baru mengerti, mungkin ini penyebab aku diteror semalam. Dalam hati pun aku minta maaf karena sudah berlaku tidak sopan, berlaku sembarangan. Aku tidak minta izin permisi terlebih dahulu, sehingga mengotori yang seharusnya tidak dilakukan.